Kalau ini teman-teman dari kan sudah ada akar teman-teman. Kalaupun kita mau kita ground lagi, dia lebih cepat prosesnya. Dia sering layu atau mudah mati. Yang sudah hidup saja di ground kita pindah bisa mati gitu. Banyak orang kesulitan untuk budidaya bahan bonsai satu ini. Nih, ini dari setek semua. Hidup semua teman-teman. Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini kita ada di pagi hari, kurang lebih jam setengah 7. Ini saya aktivitas di depan rumah, di budidaya yang ada di depan rumah teman-teman. Kali ini teman-teman saya akan ajak teman-teman. Ada kawan kita, dia tanya, "Bang, bahan bonsai loa bisa disetek atau tidak?" Jawabannya bisa teman-teman. Seperti apa seteknya, dan nanti kita akan coba proses bagaimana cara kita merawat bahan bonsai loa di ground sampai usia 1 tahun, dari awal sampai usia 1 tahun. Tapi kita lihat dulu, kita sepil loa itu bisa disetek. Yo, let's go teman-teman. Nah, di sini ada beberapa bahan yang masih tersisa, bahan bonsai loa. Kalau ini teman-teman dari cangkok dan hidup. Tentunya dari cangkok kan sudah ada akar teman-teman. Jadi dia mudah sekali untuk hidup, sehingganya kalaupun kita mau kita ground lagi, dia lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan yang setek. Kalau yang setek dia nanti kita nunggu akar dulu sampai dia hidup, dan itu sangat sulit sekali ya untuk bahan bonsai satu ini, karena dia sering layu atau mudah mati. Yang sudah hidup saja di ground kita pindah bisa mati gitu teman. Sulit sekali ini, makanya banyak orang kesulitan untuk budidaya bahan bonsai satu ini. Nah teman-teman, kalau yang ini adalah cangkok, maka kita akan lihat yang bahan seteknya seperti apa teman-teman. Kita akan lihat ini beberapa tempo hari, beberapa waktu lalu tempo hari kita buat videonya panen cangkok loa. Nah ini perkembangannya, ini yang sisa kemarin sebagian sudah kita tanam. Kita lihat yuk yang sudah kita tanam seperti apa. Nah, saya tanam di sini teman-teman. Ini siap tanam juga nih. Ini pergantian pohon nih. Di sini ini sudah kita panen, kimengnya sudah kita panen. Nah, ini dia. Sudah kita program nih. Kita tanam. Nah, kita sekarang akan lihat setelah ini turun cangkok, kita tanam di sini teman-teman. Kemudian kita lihat yang bahan steknya teman-teman seperti apa. Nanti saya kasih tahu syarat-syaratnya yang sudah saya lakukan ya teman-teman. Ini dari setek semua, hidup semua teman-teman. 95% hidup, dan selama ini saya cek cuma ada satu yang mati. Ini dia. Nah ini mati, 1 biji dari semua yang saya setek ini, yang mati cuma 1 ini. Ini jumlahnya lebih dari 100 teman-teman. Subur, makmur. Oh, ini dari setek. Nah sekarang kalau teman-teman tanya bagaimana caranya bang, nah caranya nih, bahkan yang kecil aja nih ya, ranting ini saya bilang, ranting ini aja hidup. Alhamdulillah teman-teman, kita dikasih kuasa untuk bisa setek kemudian dihidupkan oleh yang kuasa ya teman-teman. Tentunya dengan izinnya ini bisa hidup. Nah baik teman-teman, ini dulu saya memang pernah setek ya, pernah setek, dia ada yang mati, ada yang hidup begitu. Nah kali ini dia bisa hidup semua sampai 99% saya bilang. Nah ini tekniknya ternyata benar dari saran senior-senior itu. Pertama, medianya harus padat. Nih teman-teman perhatikan, medianya harus padat, betul-betul padat. Ini tanah sekamnya cuma sedikit, banyakkan tanah bekas ini saya bilang, bakaran sampah gitu. Nah kemudian kalau dia padat, maka dia otomatis tidak bergerak teman-teman. Nah atau bahasa lainnya, syarat yang kedua adalah jangan sampai batang ini bisa bergerak. Kalau bisa dia benar-benar nancep dan kemudian gak gerak sama sekali. Seperti itu, kalau disenggol-senggol tidak gerak.
Dan kemudian yang ketiga teman-teman, air. Dia ini suka dengan air. Bahkan saya setek air juga ya. Setek air ini aja bisa hidup, dan itu juga dapat masukan dari teman-teman. Bang, setek air juga bisa hidup loh karena dia suka air. Betul. Saya setuju dengan pendapat itu teman-teman. Nah, jadi syaratnya 3 itu. Pertama, media padat. Kedua, dia tidak gerak. Yang ketiga, air. Nah, kebetulan ini kita musim hujan, jadi saya hampir tidak menyiram ya, kecuali kalau panas bener baru saya siram. Nah, ini jawabannya teman-teman. Di setek hidup tidak? Nah, ternyata hidup. Dan memang saya dulu setek juga hidup, cuman nggak banyak. Kali ini alhamdulillah hidup subur nih dari bahan setek. Nah, jadi kalau teman-teman mau setek silahkan. Kurang lebih seperti itu yang di sini saya lakukan ya. Batang besar pun hidup. Ada juga yang nanya, bang, kalau batangnya besar hidup nggak? Setek aja. Ya, ini hidup ternyata. Ini kurang lebih sebesar lengan motor tuh. Oh teman-teman, hidup. Oh, hidup. Kalau besar lagi ya saya belum coba ya. Besar lagi kalau setek air aja hidup dia. Selama ini ya, selama ini saya setek air dia bisa nih. Contohnya nih teman-teman. Nih. Yang ini sudah 2 minggu. Tuh. Sudah 2 minggu. Yang ini baru seminggu, belum ada seminggu ini. 4 harian ini teman. Sudah keluar bintik-bintik calon akar. Dan mungkin ada teman-teman kita, dan karena saya juga dapat saran ya untuk dia supaya setek air juga bisa hidup. Saya dapat saran dari kawan-kawan. Jadi ini bahan bonsai loa bisa disetek teman-teman. Setek aja, cuman dengan syarat 3 itu. 3 syarat setek bonsai loa. Dengan media padat yang pertama, kedua jangan sampai gerak, ketiga air. Mungkin yang keempat jangan ya, jangan sampai nginep. Maksud saya begitu dipotong kalau bisa langsung ditanam. Gitu. Kalau bisa langsung ditanam. Ada daunnya gimana bang? Jangan, kalau bisa jangan, nggak usah ada daun. Jangan ada daun ketika setek. Tuh. Ya. 4 lah ya, berarti syaratnya adalah 4 gitu. 1 dia jangan gerak, 2 padat, ketiga air, keempat langsung begitu potong langsung disetek, langsung ditanam atau ditancapkan teman-teman. Nah, nanti kalau sudah seperti ini kita tinggal tanam di ground atau di pot gitu. Kalau ini rencananya akan kita program di pot aja teman-teman, karena banyak sekali nih dan perkembangannya cepat. Dan kalau di pot dia nanti kita tidak lagi pusing merubah atau memindah tempat ya, cuman lama memang kalau nggak di ground. Berbeda dengan yang di ground. Kalau yang di ground cepat sekali teman-teman. Nah, oke ya, ini jawaban dari teman-teman, bang bisa disetek atau enggak. Ini teman dari NTT, dari Nusa Tenggara Timur, tanya tentang bahan bonsai loa bisa disetek enggak. Nah, mungkin di sana banyak ya batang-batangnya di NTT ya, sehingganya teman kita pengen budidaya mungkin dari setek, karena kalau didongkel di alam juga sayang ya. Apalagi bahan ini langka yang sudahan. Mungkin di bagian teman-teman yang lain banyak ya, nggak ada masalah. Tapi di sini yang jelas di tempat kami di Lampung ini sudah termasuk sulit untuk mencarinya. Nah, ini kita perbanyak di sini, kita budidaya teman-teman. Oh ya, sekali lagi nih saya lihatkan dengan kamera dengan jelas. Dia setek hidup dengan syarat 4. Begitu potong langsung tanam. Yang kedua, medianya harus padat. Yang ketiga, jangan sampai bisa gerak. Yang keempat, air teman-teman. Oke ya, nanti selanjutnya seperti apa kita lihat video selanjutnya, proses penanaman setelah seperti ini hidup. Kalau kita di sini kita akan praktekkan usia dari 0 sampai 1 tahun ya, seperti apa. Sebenarnya 1 tahun juga bisa besar langsung teman-teman, dengan prosesnya seperti apa. Oke, let's go teman-teman, kita langsung cek. Nah, itu tadi ya, loa bisa disetek, setek aja teman-teman. Kita budidaya ini bahan bonsai yang hampir, saya bilang hampir tidak ada lah di alam. Nah, kalau kita setek kayak gini bisa, berarti bisa kita perbanyak. Perbanyak aja teman-teman. Nanti kalau ada yang suka ya silahkan teman-teman. Nah, seperti itu.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Terima kasih pertanyaannya pada teman kita yang ada di NTT. Berbudidaya aja terus. Saya Iwan pamit undur diri. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.